maksiat, ya. Dan yang kelima, tidak memaksa-maksa diri, ya gitu kan. Artinya apa? Ada note dulu, kemudian bacaannya mengikuti note gitu. Nah, kalau 5 ini terpenuhi, lagu apa aja boleh. Tidak memaksa-maksakan terutama itu ya Pak ya? Ya, jadi tidak ada istilahnya itu takalluf atau tasannu' bahasa Arabnya itu. Ada note dulu, kemudian kita mengikuti note itu. Jadi lagu yang dibolehkan itu yang lagu yang istilahnya itu spontanitas, irtigali begitu ya. Silakan. Jadi istilahnya kalau harusnya pendek tidak dipanjang-panjangkan, harusnya panjang tidak dipendek-pendekkan begitu ya. Itu kalau sampai merubah makna itu berbahaya. Itu berbahaya. Iya, berbahaya kalau sampai merubah makna itu. Oke. Baik, ini ada artikel berikutnya lagi. Ali Mustafa Yakub _2, banyak agen Zionis di Indonesia. Ini Bapak sedang komentar yang mana ini Pak, maksudnya Pak? Ini salah satu protokol Zionisme ini. Protokol Zionisme itu adalah sebuah keputusan Kongres Yahudi sedunia di Swiss pada tahun 1897 ya. Ini tujuannya adalah bagaimana untuk menguasai dunia. Gitu ya. Dalam rangka mendirikan negara Israel Raya agar tidak ada gangguan sama sekali. Maka keluarlah protokol Zionisme, jumlahnya ada 24 protokol. Nah, nomor 7 itu jelas sekali mengatakan di kawasan Eropa dan demikian pula di benua-benua lain, kita wajib menciptakan konflik, gitu kan? Mengobarkan api permusuhan dan pertentangan. Maka dari sini saya punya sedikit kesimpulan. Setiap ada konflik, mungkin ada agen-agen Zionis di situ. Mungkin ya Pak? Ya, mungkin bisa gitu, ya, bisa enggak berarti? Nah, tapi kan diwujudkan sulit, gitu kan. Tapi kemungkinan sekali, karena itu sudah tertulis dalam protokol Zionisme nomor 7, bahwa ada antar umat diadu, antar umat beragama diadu, antar sesama umat diadu, maunya bertengkar terus, ya. Sesama umat maunya bertengkar terus, ya satu kan nggak mau. Ini mesti ada pemainnya di situ gitu. Jadi umat dijadikan sebagai jangkrik saja itu, diadu terus itu. Islam kan saya sampaikan di mana-mana mengajarkan apa yang disebut dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu non muslim agama kamu, dan bagi kami orang Islam agama kami. Apa sih itu artinya? Orang non muslim punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat mereka. Orang Islam tidak boleh mengganggu mereka. Sebaliknya, orang Islam di tempat-tempat umat Islam juga punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya. Orang non-Muslim tidak boleh mengganggu umat Islam. Itu yang saya sampaikan di mana-mana, termasuk di Istiqlal. Ketika Istiqlal sedang sholat zuhur, gitu kan, kita akan mendengar lonceng berbunyi dengan keras, ya kan? Padahal sedang sholat khusyuk, ya, siang hari, gitu kan? Bagaimana? Ya silakan mereka membunyikan lonceng. Kita sholat saja. Gitu. Toh ketika mereka sedang kebaktian, mereka juga mendengar azan, gitu loh kan? Mau apa kita? Inilah resiko kita hidup dalam kemajemukan, saya bilang gitu. Nah, kalau kita tidak ingin seperti itu, ya boleh, tapi jangan hidup dalam kemajemukan, jangan hidup dalam kota, jangan hidup dalam kampung, di mana hidup di hutan saja gitu loh. Pindah ke sana begitu. Nah, ya pindah ke sana. Baik. Terakhir saya menerima imam besar maksudnya ya, menerima Menteri Luar Negeri Vatikan. Dia mengatakan bahwa Istiqlal ini sudah menjadi icon of tolerance in Indonesia, menjadi simbol toleransi, gitu kan? Ini kan sebuah pengakuan dari umat lain ya. Nah ini perlu kita pelihara sekali itu. Ya, sampai Istiqlal itu, Imam Istiqlal itu sebenarnya tugasnya apa sih? Kalau dalam SK Menteri Agama tugasnya itu menjaga, ya, agar ibadah di Masjid Istiqlal itu sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, memberikan konsultasi agama. Katakanlah fatwa kepada orang yang bertanya masalah agama. Ini tertulisnya begitu, tapi yang tidak tertulis tuh menerima tamu-tamu, kepala negara, raja-raja dan sebagainya. Itu yang tidak tertulis itu kan. Ya saya itu sampai melanggar aturan pernah gara-gara mau menerima tamu itu kan. Yang bagian mana nih Pak yang melanggar aturannya nih Pak? Dan jadi jam 9 pagi saya harus menerima tamu yang di Pertuan Agung Raja Malaysia. Jam 9 pagi. Ya. Maka saya dari rumah jam 7 pagi berangkat.
Saya kan tinggal di Cirende Ciputat, ya. Sampai di pasar Jumat, jualan macet total gitu kan. Bingung saya ini, bagaimana ya? Berjalan terus sampai di Pondok Indah, saya masuk ke pos polisi langsung, belum. Begitu lihat saya langsung siap Pak, gitu kan. Nah, saya bilang Pak Polisi, saya ini dapat tugas jam 9 harus menerima tamu negara, gitu kan. Jalan macet. Bisa nggak mengawal saya biar cepat sampai di sana, gitu kan. Waduh Pak Yai, ini saya harus tunggu kantor ini, tunggu pos ini, nggak ada orang lain. Akhirnya saya tetap berjalan ya. Nah, sampai di Sudirman, ya, di Sudirman itu kan ada busway kan. Saya putuskan ini kalau nggak masuk busway saya terlambat. Kalau terlambat negara akan malu gitu kan. Ya kan? Akhirnya apa? Saya masuk busway gitu kan. Saya bilang nanti kalau ditangkap polisi itu beneran saya mau bilang minta dikawal gitu sekalian gitu kan. Iya. Sampai ditangkap polisi nggak Pak? Akhirnya nggak ada yang nangkep gitu loh. Tapi jangan ditiru ya Pak ya. Kan ini Bapak masuk ke situ karena untuk menerima tamu negara. Ini masalah darurat gitu kan. Iya. Itu. Makanya waktu mau menerima Obama itu apa? Itu saya bermalam di Istiqlal loh malamnya itu kan. Karena jam 8 pagi soalnya itu kan. Oke. Nah itu akhirnya alhamdulillah sampai di Istiqlal itu jam 9 kurang seperempat itu kan. Kurang 15, pas-pasan itu ya. Oke, untuk ambil nafas dan kemudian siap-siap begitu. Di New York pakai 2 bahasa. Kalau yang di Manhattan 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami juga pernah khutbah di Masjid Al-Hikmah di New York tahun 2008. Itu karena itu dikelola oleh orang Indonesia, maka khutbahnya pakai 3 bahasa. Kami perlihatkan ke Pak Kiai ini. Nah ini, Ali Mustafa Yakub titik 2. Hukumnya haram serobot antrian haji. Itu kan dengan aturan antri gitu kan. Ini kan berarti ya sesuai dengan haknya itu kan. Ketika tiba-tiba ada orang terobos ke depan, ini mundur lagi gitu kan. Betul. Nah ini kan namanya ya mendolimi pihak lain. Di Indonesia yang sudah parah ini adalah Sulawesi Selatan. Itu menunggu untuk haji itu sampai 29 tahun katanya. Kemarin tapi nggak tahu sekarang mungkin sekarang udah 30 tahun. Waduh. Nah di Malaysia itu setiap saya bertanya di sini nunggu untuk berangkat haji berapa tahun, semua jawabnya 1000 tahun gitu kan. Nah ini faktor memanjang itu antara karena ada yang mencerobot gitu loh. Baik, ini kan kalau haji di Indonesia kan ada yang lewat antrian biasa, gitu ada yang ONH Plus juga ya Pak ya. Yang ONH Plus ini kan banyak juga yang sudah 12 kali, 13 kali, 14 kali, itu gimana? Nah itu saya tanyakan, kalau haji berulang-ulang itu tuh ingin ikuti siapa coba itu kan. Rasulullah itu selama hidup haji cuma 1 kali aja. Umroh sunnah hanya 2 kali. Orang Ciputat maunya tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umroh gitu kan. Nah, saya tanya mengikuti siapa gitu kan? Mesti mengikuti hawa nafsu atas bisikan setan. Itulah yang saya sebut dengan, saya tulis buku dengan Haji Pengabdi Setan gitu loh. Ya. Baik. Itu mendolimi orang lain kok. Itu kan hawa nafsu yang dikedepankan. Kedepankan hawa nafsu gitu kan. Baik. Yeah. Padahal gelarnya juga hajinya tidak haji pangkat 3, pangkat 12 begitu ya Pak ya? Makanya itu. Oke. Nabi itu punya kesempatan pergi haji ya. Ibadah haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijri ya kan. Nabi baru pergi haji, menjalani haji tahun ke-10. 3 bulan kemudian Nabi wafat. Mengapa nggak tiap tahun aja Nabi pergi haji itu kan? Itu pertanyaannya begitu. Baik. Ya. Kalau ya berhaji ulang itu lebih bagus misalnya dari menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda miskin dan sebagainya itu kan. Tentu Rasulullah sudah menjalankan duluan. Karena apa? Rasulullah itu dijadikan sebagai nabi untuk jadi contoh. Iya. Tapi ternyata nabi itu selama hidup hanya berhaji 1 kali gitu kan. Haji sekali aja umatnya maunya tiap tahun pergi haji itu loh. Saya kan nih. Baik. Itu. Ini kritikan dari Imam Besar Masjid Istiqlal untuk mereka yang berhaji. Sebagian ulama dari kalangan generasi tabi'in murid sahabat itu mengatakan melakukan umroh 2 kali dalam 1 tahun itu hukumnya makruh. Makruh itu kan haram yang halus saja gitu kan. Alasannya apa? Karena Nabi dan para ulama salaf tidak pernah mengerjakan seperti itu. Itu termaktub dalam kitab namanya Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Dia yang berpendapat seperti itu 1, Imam Muhammad bin Sirin, Imam Malik bin Anas, Imam Ibrahim An-Nakhai, dan satu lagi ada
Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu berfatwa seperti itu. Dan ini fatwa nggak pernah keluar. Kita mesti ya terbuai dengan apa namanya promosi itu. Seperti itu selalu gitu ya. Baik, baik. Ini mudah-mudahan diserap oleh mereka yang sedang menyaksikan saat ini ya, Pak Kiai ya. Sekarang kita akan melihat gambar. Ini yang mungkin Pak Kiai harus bercerita nih, dari gambar ini ada cerita apa ya? Di gambar berikut ini. Ini Pak, ada cerita apa Pak? Ini dengan kan kota New York ini? New York, kebetulan kami menjadi penasehat di sebuah perguruan tinggi Islam di sana, ya, namanya Darul Ulum Institute for Higher Education, Islamic Education ya, di New York gitu kan. Ya, sejak tahun 2013 menjadi penasihat di sana. Dan kami juga pernah khutbah di masjid terbesar di New York, di Manhattan gitu kan. Di New York pakai 2 bahasa. Kalau yang di Manhattan 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami juga pernah khutbah di Masjid Al-Hikmah di New York tahun 2008. Itu karena Masjid Al-Hikmah itu dikelola oleh orang Indonesia, maka khutbahnya pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Indonesia. Memang jamaah yang hadir itu yang lebih banyak menggunakan bahasa yang mana? Bahasa Inggris sebenarnya bahasa itu. Inggris. Ya. Tapi ada orang Indonesia, dan itu pengurusnya orang yang di Al-Hikmah ya, Masjid Al-Hikmah. Tapi kalau yang di Manhattan nggak ada orang Indonesia di situ. Pak, kalau yang 4 bahasa itu Bapak di mana? Kalau misalnya sedang memberikan ceramah? Oh, itu pernah juga di Amerika itu. Ya di sana kan ada juga pernah masuk komunitas pengajian ibu-ibu, yaitu kan. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Banyuwangi gitu kan. Oh iya, udah lama Bu. Terus tanya lagi, dari mana ibu? Saya dari Solo. Ibu dari mana? Dari Semarang, dari Magelang. Semuanya kok dari Jawa semua. Gimana kalau pengajiannya pakai bahasa Jawa aja? Oke, udah pakai bahasa Jawa. Makanya pengajian pakai bahasa Jawa. Bahasa gitu. Jawa. Nah itu saya tulis menjadi ya pengajian Jawa di Virginia gitu kan. Dari pengajian di Virginia. Jadi ya saya sampaikan dalam 4 bahasa ya. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa tadi. Bahasa Jawa itu. Ya. Baik, Pak Kiai, kita lihat lagi di monitor. Ini ada tebak wajah ini Pak ya. Ini Pak, bisa nggak Pak langsung mengenal siapakah belum dia? Kelihatan gambarnya? Belum. Ada itu yang kotak kecil itu Pak? Itu bagian mata. Next. Belum bisa. Belum bisa ya? Oke, Iya. next. Nah ini bawahnya sekarang mulutnya nih Pak. Belum Tampak ya? Oh bang. Yang nampak yang di sono. Jadi demi untuk menyambut Obama pada saat itu Bapak nginep di Istiqlal begitu ya? Betul. Karena khawatir kena macet, dijadwalkan jam 8 harus terima Obama. Saya hari ini waktu itu ada seminar di Samarinda. Pulang dari Samarinda nggak pulang dulu ke Ciputat, langsung ke Istiqlal, bermalam di situ. Begitu melihat Istiqlal waktu itu apa kesan dari Mr. Obama pada saat itu disampaikan ke Bapak? Pertanyaan pertama kali yang beliau sampaikan setelah melihat Istiqlal itu, pertanyaannya adalah apakah Istiqlal ini adalah masjid terbesar di Indonesia? Saya bilang tidak. Istiqlal adalah masjid terbesar di dunia setelah Mekah dan Madinah gitu. Wow, gitu. Dan beliau langsung terkesan. Ya, bangun lagi, ngapalkan, ya tidur lagi, terus nggak bangun-bangun, saya mijet terus gitu kan. Udah berapa jam itu Pak? Ya, saya nggak lihat jam gitu kan ya. Gambar dulu nih, yang harus Bapak ceritakan dari gambar ini. Ini maaf, dilarang tidur di dalam masjid. Ya. Bapak pada saat kecil, Bapak kecil bersama ayahanda itu sempat hampir tidur di masjid ya Pak ya? Dalam perjalanan menuju ke salah satu pesantren, betul? Oh, betul ya, jadi tahun 66 ya. Ya mungkin karena orang tua saya kan uangnya pas-pasan, mau ke hotel, apalagi ke hotel gitu kan. Jadi dari daerah kami di Batang, Jawa Tengah ke Semarang naik bis ke Solo,
sampai Madiun udah malam, sudah hampir maghrib gitu kan. Sudah dari Madiun ke Jombang sudah nggak ada kendaraan, kereta api nggak ada, bis nggak ada. Akhirnya diajak ke masjid untuk barangkali ada tempat, bukan masjid dalam pengertian tempat sholat ya. Kadang-kadang kan di masjid juga ada gudekan-gudekan ya, ada kamar-kamar yang bisa dipakai untuk tidur gitu kan. Ternyata nggak boleh di situ. Akhirnya diantarkan ke penginapan. Ya. Penginapan itu di luar kayak bagus, kayak tembok gitu. Tapi setelah masuk ternyata itu kamar-kamarnya itu dari bambu-bambu gitu di Madiun itu. Nah, bapak saya mungkin karena ya tahu kantongnya tidak terlalu tebal gitu ya, itu minta nggak usah masuk kamar gitu kan. Sudah di atas tikar aja, bapak dengan saya dengan adik saya tidur di situ. Jadi semalam itu tidak di kamar, tidur di tikar aja. Ya orang lewat banyak, nyamuk juga banyak. Masya Allah waktu itu. Ada gambar lagi nih Pak yang akan harus bapak ceritakan. Ini Pak, jadi tukang pijit Pak. Pernah Pak? Tukang pijit. Ya, saya memang orang menyebutnya kadang-kadang ada yang manggil kiai. Sebenarnya saya itu hanya pemijat kiai gitu loh. Ya. Waktu di mana itu Pak? Waktu di pesantren Tebuireng itu Kiai Idris Kamali, Allah yarhamu ya. Itu menantu daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau hafal Quran. Nah, tiap malam beliau itu selalu menghafal Al-Quran. Dan ditugaskan 2 santri untuk satu yang menyimak kalau ada kesalahan, satunya lagi untuk memijat. Nah, saya sering ditugasi untuk memijat beliau. Suatu saat, itu biasanya mulai jam 9. Saya pijat beliau, terus gitu. Tiba-tiba beliau tidur. Ya, bangun lagi, ngapalkan, ya tidur lagi. Terus nggak bangun-bangun, saya mijet terus gitu kan. Udah berapa jam nih Pak? Ya, saya nggak lihat jam gitu kan ya. Saya kan sebagai seorang santri itu tidak menginginkan ya kiai itu tidak rela gitu kan. Maka saya pijat terus itu. Dan kiai tidur terus gitu kan. Akhirnya bangun, mereka sudah pulang-pulang itu, pulang. Pulang, saya lihat masjid, saya lihat di masjid jam 2 malam gitu. Jadi mulai jam 9 menjadi terus gitu. Dengan yang ini, nih Bapak masih ingat nggak ya? Ini ya. Diperkenalkan. Ini Bapak Haji Abdullah Sarwani, sarjana hukum. Beliau asalnya dari Banyumas lah ya. Banyumas ya. Ada guru kami sendiri ya. Dan mohon maaf Pak, beliau sering bajunya mencucikan dulu Pak. Silakan Pak. Ya. Ini kalau mencucikan baju sampai seminggu berapa kali itu Pak? Memang harus ya? Enggak tentu, kadang-kadang kan saya sering ke rumah Mbak Yu beliau ya. Mbak Yu beliau itu adalah menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya panggilannya Bu Kholik Hasyim itu kan. Sering. Beliau tinggal di situ. Kadang-kadang kalau saya kan cuci pakaian kadang-kadang di situ. Lihat saya lagi mencuci, ya Dek titip ya. Gitu. Sekalian. Iya gitu. Pak Abdul, ini sosok kalau ingat lagi ke masa lalu begitu, ke zaman-zaman masih beliau nyantri begitu. Ini santri yang seperti apa ini Pak Ali Mustafa Yaakub itu Pak? Iya, ini dari dulu sudah saya kenali sebagai maha santri. Kenapa bukan santri biasa itu? Karena sesungguhnya jenjang santrinya itu sudah sedemikian senior gitu. Jadi ketika di Tebuireng itu dibuka satu universitas perguruan tinggi namanya Universitas Hasyim Asy'ari. Ya, itu yang pertama-tama. Itu sejumlah santri senior itu rame-rame masuk untuk belajar kembali. Jadi kesan saya memang dari dulu sudah gairah keilmuannya itu tinggi. Santrinya itu santri yang sudah cukup matang sebetulnya. Ya, kalau dalam bahasa diplomatnya itu smart lah kira-kira. Ya, cerdas. Ya, dan dari dulu kesan saya teguh pendirian itu. Baik. Itu. Oke Pak.
kabarnya setelah dari pesantren, ini Bapak sempat lost kontak lumayan lama begitu dan langsung ketemu pada saat di DPR. Bukan, dari ketemunya beliau kemudian aktif di MUI, saya di MUI, gitu kan. Ya, mungkin ya nggak tahu berapa tahun ya, puluhan tahun ya. Ketika saya kembali ke Tebuireng misalnya, beliau sudah tinggal di Jakarta, jadi nggak ketemu, gitu kan. Nah, kemudian beliau jadi duta besar di Lebanon dan sebagainya itu. Tapi alhamdulillah sekarang kembali lagi lah seperti itu. Baik, mungkin Bapak sebagai imam besar minta masukan, tadi kan sebagai duta besar banyak minta masukan bagaimana berdiplomasi begitu ya. Tapi khusus untuk sebagai imam besar gitu, ada pernah minta masukan dari Pak? Ya, secara pribadi misalnya ya, ketika kami harus menyampaikan makalah dalam bahasa Inggris, saya kan bikin makalah gitu ya. Ya, saya tahu sejak dari Tebuireng beliau ini ketika ada duta besar Amerika kalau nggak salah ya. Iya, konsul jenderal. Konsul jenderal Amerika itu, beliau menerjemahkan pidato beliau itu diterjemahkan oleh beliau itu kan. Nah maka saya tahu bahwa beliau adalah excellent dalam bahasa Inggris. Maka saya kalau ada makalah itu saya tunjukkan beliau dulu. Ini beliau dicoret-coret nanti yang nggak benar seperti itu. Ini salah satu hubungan kami dengan beliau tetap seperti itu, pernah terjadi. Banyak yang harus dicoret-coretnya nggak Pak? Banyak nggak Pak? Ya, hebatnya beliau ini ya sebagai imam besar. Ya, saya sangat bangga betul itu. Bangga sekali, bangga sekali. Pak Abduh, ini kan bolehlah dibilang sekarang mungkin teman, sahabat gitu. Tapi kan bagaimanapun Bapak pernah menjadi guru beliau gitu. Bukan pernah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa Pak? Mungkin nasihat, titipan dari Bapak kepada mantan santri Bapak ini? Ya, ini pengakuan beliau menjadi santri dan saya menjadi gurunya itu sekarang sebaliknya pada diri saya menganggap ini partner guru saya yang hebat. Baik. Keuletannya teruji, kemampuan komunikasinya juga sangat teruji. Ya, itulah yang membuat kagum saya. Walaupun beliau seringkali juga berbicara keras mengenai sesuatu ya. Iya, beliau terkesan kaku karena itu tadi. Ya, kalau dalam bahasa Belandanya kira-kira saklek lah. Ya, tidak banyak bunga-bunga kalau ngomong itu. Nah, pokoknya kalau nawarin, Bapak, hari ini kita makan siang bersama. Beliau pilihan kulinernya luar biasa itu. Wah, ini balas dendam apa ya? Dulu santri kalau makan aja sulit, sekarang ini mentraktir saya di restoran yang hebat gitu. Ingin mendoakan mudah-mudahan karir beliau tetap di puncak. Ya, tetap menjadi imam besar. Imam besar itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Lebanonnya itu mufti, ya, pemimpin agama. Dan saya senang sekali kalau beliau istiqomah di imam besar Masjid Istiqlal. Amin. Banyak yang mendoakan ini. Terima kasih Bapak. Kami harus jeda dulu. Sesaat lagi kami kembali. Mari Pak Kiai kita lanjutkan lagi yo. Ada beberapa yang sudah kami wawancara, orang-orang dekat di sekitar Bapak. Kita lihat dulu deh tayangan berikut. Pak Mustafa itu disiplin, bekerja keras, rajin belajar Mas. Cerdas, yang waktu sekolah kan dia paling kecil, tapi otaknya paling besar, paling pintar gitu kata teman-temannya dulu. Itu pada waktu ke gunung saya, ke daerah Lawang, pulang naik dokar itu, di kendaraan itu dokar ada orang tua bilang sama ibunya, ini anak ini harus dijaga hati-hati. Ini anak ini tidak anak biasa. Tidak anak biasa. Kenapa? Ini jadi orang. Maksudnya jadi orang besar. Kata orang itu tapi nggak kenal. Jualan kecil-kecilan Mas. Itu apa? Jualan sabun sama alat-alat tulis juga bedak. Jualannya waktu itu ke pabrik yang pabrik kopi sama coklat. Kan tiap setengah bulan apa sebulan sekali kan orang-orang gajian, jadi pada beli di situ. Terus
kadang-kadang ada wayangnya, ada hiburannya, kadang Pak Mustafa jualannya juga di situ. Kalau Pak Ali pulang itu sukanya itu pengen dimasakin apa itu, Bu? Biasanya seringnya pesan pete, kalau ada jengkol-jengkol, terus itu sayur nangka muda dikasih pete sama daun melinjuk, tapi sayur bening. Itu kesukaannya Pak Ali ya, Pak? Oh, seneng banget itu. Ini macam-macam nih Pak. Itu siapa saja tadi itu Pak? Itu yang perempuan tuh adik saya terakhir itu. Berarti berapa di bawah Bapak itu Pak? 2 orang. Oke. Satu ada di Cirebon, satu ada yang di Batang. Itu yang nungguin rumah saya sekarang ya dia itu. Iya. Jadi kalau saya pulang ya mulangi dia sekarang itu. Karena orang tua sudah hafal semuanya. Ya. Mengenai jualan sabun Pak, itu gimana Pak? Ya itu waktu saya masih di SMP itu ya mungkin sambilan aja gitu kan. Jadi di kampung saya itu kan sering banyak pertunjukan wayang kulit dan sebagainya itu ada anak kecil itu pada jual ya saya ikut jualan seperti itu. Yang modalin masih ingat Pak siapa? Waktu itu masih orang tua saya dulu itu. Uangnya Bapak pakai untuk apa? Ya, hasil dari jualan itu? Ya untuk jajan aja lah gitu ya. Jadi saya waktu di SMP nggak pernah dikasih uang untuk jajan oleh bapak saya. Jadi uang itu dari hasil jualan saya aja gitu. Itu jualannya di ampar gitu atau dipikul Pak? Nah kalau ada pertunjukan ya dipikul. Saya punya tukang pikul gitu waktu itu. Bukan Bapak yang langsung? Enggak. Tapi kalau tidak ada pertunjukan itu, ya taruh di rumah aja orang datang sendiri. Gitu. Oh gitu. Oke. Jadi satu lagi ini Pak, ada yang tadi mengatakan bahwa ini anak ini harus dijagain karena kalau sudah besar dia jadi akan orang besar gitu Pak. Mungkin melihat dari itu kalau dalam ilmu tauhid namanya adalah firasat khalqiyah gitu ya. Jadi firasat khalqiyah itu tanda-tanda dari fisiknya udah kelihatan. Biasanya dokter, dukun bayi itu tahu anak ini itu ya punya watak apa itu udah ketahuan gitu kan. Nah, itu di dokar itu seperti itu. Nah itu baru diceritakan beberapa saat sebelum ibu saya meninggal. Dan waktu itu Bapak sudah di mana? Saya udah menjadi imam besar. Udah mendirikan pesantren juga itu. Itu ya. Makanya kadang harus ke Istiqlal itu tengah malam, Mbak. Oh ya? Iya. Berangkat jam 12 malam gitu harus ke Istiqlal karena kan anak saya tuh paling nggak tahan lihat yang manis. Ini kalau peti ini harus dikonfirmasi ke ibu ya. Betul nggak Bu? Ibu boleh ikut ke sini Bu. Silakan. Baik. Silakan Ibu. Hati-hati Bu ini. Iya. Baik. Ini soal pete nih Bu. Betul ya Bu ya? Iya emang kalau makan tuh harus pakai ini kita kayak teteh kan. Kayak teteh kan. Harus pakai lalap. Harus pakai lalap dan pete harus salah satu di antaranya. Oke. Kalau lagi nggak ada ya apa aja lah. Oke. Baik Ibu Bapak ini ada tayangan mungkin ya yang akan kita saksikan bersama-sama. Bapak. Iya. Itu makam kedua orang tua saya. Jadi ayah dan ibu di makam di situ. Nah tadinya nggak ada pesantren di seputar makam itu. Hanya makam aja. Jadi itu tanah itu tadinya milik ibu saya. Kemudian setelah ibu saya meninggal dimakamkan di situ. Dan diwakafkan untuk yayasan, akhirnya diputuskan dibikin pesantren. Nah, sekitarnya udah mulai dibikin pesantren itu akan juga dibangun masjid di dekat pesantren itu gitu. Ya. Jadi kenangannya juga banyak dari orang tua tentunya itu ya. Ya bagaimanapun juga ya kami itu kan tadinya hampir terpengaruh dengan ajakan kawan. Setelah tamat SMP masuk SMA, kemudian masuk fakultas kedokteran gitu loh. Itu ajakan kawan gitu kan. Tapi orang tua saya sampaikan pada orang tua saya, ayah saya mengatakan kamu harus belajar di pesantren kayak gitu. Ya saya nggak bisa apa-apa sudah. Ya akhirnya ya tamat SMP saya ke pesantren. Jadi nah akibat dari mengikuti orang tua itu akhirnya jadi seperti ini gitu loh kira-kira. Seperti ini tuh apa maksudnya? Ya artinya ya malah mengetahui dunia gitu kan. Yaitu
Itu ini kenangan dari bapak saya ya. Bapak saya itu kan orang kampung ya. Jadi itu ada hobi atau dibelar sendiri, ditaruh di orang-orang, itu istilahnya digaduh gitu ya. Nanti kalau melahirkan diberikan pada yang memelihara gitu kan. Nah, pernah suatu saat itu setiap mana itu diberi modal 1 ekor kambing betina gitu kan. Satu-satu gitu kan. Sampai nanti yang berhasil coba gitu kan. Nah, bagian saya itu mati terus Mbak, kambingnya itu kan. Akhirnya bapak saya bilang, wah ini orang tua saya panggil saya kan Topo gitu kan, panggilannya itu kan. Wah Topo orang jodoh gitu, yang wedus gitu kan. Rupanya jadi nggak jodoh memelihara kambing. Rupanya yang jodohnya itu makan kambing. Kalau kenal dengan ibu waktu kapan ini? Waktu di perkuliahan. Jadi ini dosen dengan ini mahasiswanya. Oh, jadi dosen dengan mahasiswinya begitu. Iya. Oke, nah ini ke ibu nih. Pada saat bapak mulai menjadi imam besar, itu ada ceritanya ya bu ya? Itu pada saat itu kalau boleh diceritakan siapa yang menelepon, siapa yang meminta, atau gimana itu prosesnya, mungkin ibu yang bisa cerita. Iya, waktu itu bapak agak kurang sehat ya mbak, pas lagi tiduran aja di rumah gitu. Terus ada dari pihak Istiqlal mengabari kalau bapak ditunjuk sebagai imam besar gitu. Besok ke nomor telepon rumah. Iya, besok suruh ke rumah ke Istiqlal. Telepon siapa gitu. bu? Ya, itu dari ini ya, dari pihak Istiqlal ya mbak, dari petugas Istiqlal gitu. Kurang ini lupa namanya waktu itu. Ya terus besoknya karena masih kurang sehat jadi saya antar ke Istiqlal. Bilangnya itu bapak harus datang atau sudah dikasih tahu menjadi besok besar? Itu kalau bisa besok ke Istiqlal kalau udah sehat gitu. Kebetulan saya dampingin ke Istiqlal. Dan waktu itu ada yang ngasih tahu bapak nggak sebelumnya bahwa akan menjadi pemimpin Istiqlal gitu belum. istilahnya? Jadi ya akhirnya tahunya itu setelah menerima surat aja. Surat SK dari Menteri Agama waktu itu Pak Mahfud Basyuni. Tahun 2005 bulan Desember ya. Ya, itu bapak terima surat yang pada saat sakit itu sudah terima surat duluan? Belum. Itu belum. Baru per telepon aja. Kaget nggak pak? Ya nggak kaget juga sih ya. Enggak. Jadi sebab saya sudah berkecimpung lama di Istiqlal gitu ya. Sebagai guru di Istiqlal udah lama sekali. Tapi nggak pernah bayangkan jadi imam besar sama sekali, nggak ada. Ya. Jadi kalau seorang imam besar itu ada periodenya pak? Ada. Kalau dalam SK itu 5 tahun. Jadi 5 tahun 2005, 2010, ya 2015 menjadi Desember nanti. Desember berarti. 10 tahun Ya. insya Allah. Oke, itu tuh bentuknya nanti akan dipilih lagi atau langsung ditunjuk saja? Ditunjuk biasanya itu. Ditunjuk. Yang berikan SK yang Menteri Agama. Iya. Ibu suka